Oh, udah mulai banyak pertanyaan. Ini apa yang ini pertanyaannya kok nggak muncul? Kebijakan CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism EU akan berdampakkah dengan produk Indo, Pak? To be honest, saya belum tahu detailnya apakah ini akan berdampak dengan produk Indo. Yang pasti kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan carbon trading itu akan membuat barang-barang itu nantinya eventually menjadi lebih mahal ya teman-teman. Gitu. Jadi ini yang menarik. Makanya ini konsekuensi dari pergerakan ESG, pergerakan green itu, makanya dulu ada yang disebut dengan greenflation gitu kan teman-teman. Greenflation itu artinya apa ya? Inflasi yang disebabkan oleh program renewables atau something yang go green. Karena untuk go green itu sangat mahal ya, costly. Karena kayak tadi itu dikenain carbon tax, dikenain apa-apa, itu jadi semuanya akan di pass on ke consumer jadinya. Karena untuk kalian beralih ke solar panel, ke wind turbine itu kan butuh capex ya, enggak maksudnya itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dapat dari langit gratis kan, enggak. Jadi itu yang banyak orang dulu miss di sana ya. Jadi itu sebenarnya mahal. Ada pertanyaan dari Bang Kenny, apakah karbon akan dijual ke internasional karena pemerintah so far maunya untuk... Oh iya, tadi aku udah jawab kan. Jadi waktu itu kan ya itu dibilang kenapa ada delay, karena dari sisi Pertamina dia udah komen bahwa memang di review karena mereka lihat Indonesia itu ada potensi untuk ekspor dari sisi carbon trading. Jadi draft yang sebelumnya itu terlalu fokus ke market domestik, karena kalau market domestik aja nggak terlalu nendang dan nggak terlalu berguna juga gitu ya. Karena itu ibaratnya seperti gini, kayak ibaratnya orang dagangan batu bara lah. Domestik itu ada demand-nya, tapi demand-nya cuma ya sebatas DMO kan, demand-nya domestik sebatas 20-25% itu aja. Tapi kalau memang kita mempunyai kapasitas lebih ya kenapa nggak diekspor gitu ya. I think itu yang lagi dipersiapkan oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya, kok usaha jenis apa yang bisa menghasilkan carbon credit? Usaha jenis apa yang bisa menghasilkan carbon credit? Of course yang berhubungan dengan pohon-pohonan gitu ya. Jadi berhubungan dengan forestry. Makanya teman-teman nanti itu forestry itu harusnya akan menjadi hal yang cukup menarik gitu kan. Karena ya ini kayak biasa lah teman-teman yang belajar biologi ya, ya pohon-pohon itu kan bagusnya untuk menyerap karbon kan, karena mereka kan ada gua kok lupa sih, fotosintesis ya, dimana proses tersebut mereka memakan karbon dan mereka menghasilkan oksigen kan gitu. Jadi ya yang bisa menghasilkan carbon credit itu adalah kalau kalian punya hutan besar, punya konsesi hutan. Nah itu yang akan menjadi peranan penting nanti ke depannya. Apa lagi? Negara kita kaya gas bumi, kenapa tidak diekspor dan jadi komoditas andalan ya? Gas bumi kita kan memang ada juga ya ekspor ya, cuma memang enggak. Kita kan untuk oil and gas itu kan dulu kita memang kan sempat menjadi negara eksportir ya, tapi kan kebutuhan lifting kita juga jelek. Nah makanya terakhir ini mulai digenjot lagi, di take over beberapa, tapi itu juga banyak sumur-sumur yang sifatnya udah tua dan butuh investasi untuk di LNG offshore. Nah intinya nilainya sudah ada, cuma tidak sesignifikan dengan coal ya gitu. Ada pertanyaan dari Koko Regan. Ada worry nggak dengan komitmen pemerintah nanti 2024? Worry dengan, ya susah diomong ya bro. Itu karena menurut aku kan agak politik ya. Ya kita lihat aja nanti siapa sih calon penggantinya Pak Presiden yang baru. Ya kita harapkan sih tetap berkomitmen gitu kan, kalau pemerintah yang baru tetap bisa menjaga. Cuma ya namanya politik, gua sih that's
out of my control gitu kan. Jadi kita monitor aja seperti apa politiknya. CPO apakah termasuk forestry yang bisa jual carbon credit? Pertanyaan bagus dari Ko Edwin. Ya, kapan hari aku juga pernah tanya ini sih. Ada perbincangan sebenarnya 50-50 kemungkinannya. Karena sebenarnya kapan hari aku pernah tanya orang yang ahli secara engineeringnya ya. Jadi secara teori CPO itu bisa dianggap sebagai carbon credit, tapi yang curangnya secara geopolitiknya itu Eropa belum tentu mau mengakuin CPO. Nah itu lagi teman-teman, itu masalah politik susahnya. Kok pandangan untuk industri nikel ke depan bagaimana, berhubungan banyak invest ke sektor ini, apakah overrated dan bisa oversupply? Oh ini ngomong nikel ya, nikel sih ya memang beberapa orang pada khawatir bahwa akan terjadinya oversupply karena di ramp up terus gitu kan. Ya bisa dibilang apakah overrated? Ya overrated sih overrated ya, karena memang udah orang udah ngomongin nikel itu sebenarnya udah kayak dari 4 tahun gitu kali ya, udah 4-5 tahun orang sih udah tahu semua. Jadi tinggal kita lihat menurut aku overrated apa enggaknya, ya oke lah, sosok neutral lah aku bilang, karena memang potensinya cukup besar untuk nikel, tapi sekarang hanya tinggal melihat eksekusinya, karena Indonesia itu ternyata dari EV battery supply chains kita itu hanya terbatas sampai sisi prekursor gitu ya. Untuk selebihnya itu kayaknya ada masih belum ada kepastian, karena kemarin kalau teman-teman lihat aturan dari, kalau teman-teman ngikutin ya, ini agak kompleks ya, aku jadinya ngomong kemana-mana nih, karena pertanyaan nikel kalau kalian tahu Inflation Reduction Act dari Biden itu ada kemungkinan akan membatasi EV battery di supply chain di Indonesia. Karena mereka akan memberikan insentif yang jauh lebih besar, karena mereka melihat opportunity itu juga, jadi mereka memberikan insentif dan mereka mengutamakan orang itu supaya perkembangan EV dari negara-negara yang barat itu at least, tapi kita memang masih bisa sih ada market yang lain. Cuma kalau dari sisi kebijakan US itu yang saya tangkap, mereka mencoba untuk membatasin ruang lingkup dari China, dan mereka hanya akan memberikan insentif kayak ibaratnya gini, yang ada TKDN untuk di wilayah North America akan diberikan insentif-insentif kredit yang lebih gitu, dan itu yang akan membatasi di sisi Indonesia. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk bisa bikin EV battery yang beneran itu kita butuh lithium, dan Indonesia nggak punya lithium. Lithium itu most likely kita nanti akan import dari Australia, kurang lebih seperti itu. Oh bedanya, bentar, aku filter deh, ini pertanyaannya jadi kemana-mana. 40% cadangan energi geothermal dunia ada di Indo, apakah nanti Indo fokus? Oh iya, tadi aku lupa bilang, untung diingetin ke Rabex. Jadi Indonesia nanti ini untuk mencapai energi transisi tadi, itu ada beberapa 3 utama target mereka. Pertama yang akan mereka utamakan itu adalah biomass. Kedua nanti adalah geothermal juga gitu kan. Hanya saja geothermal itu nggak gampang dan titik-titiknya terbatas juga gitu ya, dan mungkin butuh capex yang cukup besar. Tapi yang mungkin yang gampang dilakukan itu adalah biomass. Sebenarnya biomass itu sudah banyak dilakukan dari sisi perusahaan-perusahaan CPO ya. Mereka udah mulai melakukan transisi energinya ke biomass. Jadi menurut saya biomass ini kenapa penting? Karena Indonesia dari sisi plantationnya itu banyak para pelaku plantation sudah melakukan itu, dan dengan sama pemerintah akan nge-push biodieselnya lagi. Katakanlah kita tadi dari B30, maka pemerintah akan push lagi ke B40 gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ya lumrah aja, karena tujuan dan juga termasuk, jadi ini bergerak barengan ya teman-teman. B40 di-push, kemudian juga EV di-push. Nanti ada kebijakan yang EV tadi itu. Karena ini tujuannya dari sisi supaya pemerintah itu mengurangi impor dari bensin.
Karena dengan adanya B40 berarti kan ada komponen yang 40%-nya itu udah nggak perlu ngandalin fuel import lagi, tapi cukup melakukan konversi dari minyak sawit atau biodiesel kita yang ada dari sisi domestik. Jadi itu kalau secara velocity of perputaran uangnya gitu ya, itu make sense teman-teman, karena itu ibaratnya ngapain saya import di mana duit perputarannya itu keluar dari Indonesia, yang nikmatin adalah orang-orang Arab di luar. Lebih baik saya kurangin porsi import minyak, tapi saya pakai putar duitnya untuk di domestik. Jadi uangnya ini yang berputar nanti di domestik supaya yang nikmatin nanti para petani, kan gitu logiknya. Aku loncat lagi ya, mana ini? Bedanya harga kontrak coal dengan harga spot dan ICI. Oh, ini cuma masalah bedanya. ICI itu Indonesia Coal Index ya. Jadi kalau kontrak coal ya harga kontrak gitu. Jadi kalau spot ya spot. Aku nggak ngerti pertanyaannya apa ini. Bedanya ya beda. Kalau spot itu sekarang, kalau kontrak ya kontrak. Kontrak itu tergantung kalian mau kontrak 1 tahun, 3 atau berapa bulan, itu kontrak basis. Jadi kalau kontrak basis ya negotiation basis. Jadi misalnya harga coal sekarang 370, harga kontraknya ya negotiation basis, katakanlah mau setahun ya, kalian kira-kira berapa. Kayak kemarin Tohoku misalnya, dia bikin kontrak 1 tahun di 395 misalnya. Ya udah tetap kok 395, kayaknya 370-an ya. Ya udah itu namanya kontrak base. Tapi kalau spot ya, spot yang sekarang. Kalau ICI itu benchmark index itu maksudnya. Oke, ada lagi teman-teman, ini yang bertanya tadi, kok berarti perusahaan seperti APP yang punya konsesi hutan luas punya potensi jual karbon kredit jumlah besar? Yes, jawabannya iya. Pokoknya perusahaan yang punya konsesi hutan besar itu yang mereka mempunyai peluang teman-teman untuk melakukan penjualan karbon kredit mereka gitu. Jadi ini yang menarik ya teman-teman, kebayang nggak? Ini dulu saya sempat ngomong dengan salah satu pelaku pasar juga ya. Dan ini again terciptanya greenflation lagi. Jadi nanti lucu. Dulu saya pernah kasih input sebenarnya sama salah satu pelaku usaha gitu. Saya kasih input ke mereka. Intinya saya bilang gini, Pak, ini kan ESG ya. Mereka itu sok-sokan ESG. Kemudian mau coba panis orang-orang di Indonesia gitu ya. Oke, kita ladenin saja Pak, aku bilang gitu kan. Bapak hire konsultan dari luar, hire konsultan dari orang-orang bule, karena mereka yang ngerti mekanismenya ini. Nah kemudian pelajarin aja loophole-nya ada di mana gitu kan. Oke, setelah dia pelajarin akhirnya dia melek gitu ya matanya. Karena melek dalam arti gini, kenapa? Dia kan jadi ngerti. Saya jadi kalian sebagai perusahaan forestry misalnya, perusahaan kayu gitu. Kalian kan jadi ada pilihan. Kalau kalian punya konsesi forestry, jadi kalian ada pilihan. Loh, hutan saya ini enaknya saya potong jadi ada prosesnya loh, itu potong, produksi, butuh mesin, butuh investasi, OPEX dan lain-lain. Kemudian jadilah produk gitu kan, saya jual. Atau hutan saya biarin saja. Saya lestarikan menjadi lebih bagus, saya kemudian jualan carbon credit kan gitu. Nah akhirnya dia ada 2 pilihan nih. Nah ini yang termasuk menurut saya ke greenflation teman-teman. Kenapa? Karena kalian kebayang nggak kalau misalnya akhirnya dia menentukan, oh kalau harga carbon kreditnya ternyata saya bisa cuan sekian, ya mendingan saya berarti nggak potong hutan saya dong. Itu apa nggak terjadi inflasi lagi ya teman-teman gitu kan? Ya orang kan akhirnya lama-lama ya udah saya mendingan jualan carbon kredit ini aja gitu kan. Saya ngapain saya potong pohon saya? Lah sedangkan lama-lama orang kebutuhan pohon itu kan bisa macam-macam gitu kan. Pohon itu bisa untuk packaging loh teman-teman, bisa untuk kertas, bisa untuk kebutuhan untuk kayu-kayu untuk rumah gitu kan, konstruksi. Nah itu kan impactnya kemana-mana gitu kan. Jadi ini ya intinya lucu deh pokoknya. Jadi yang bikin ESG program ini bener-bener ya kalian kayak terima konsekuensinya nanti, karena banyak orang yang makin pintar produksi ini dan mereka bisa melakukan carbon trading, ya udah mereka nggak ada insentif untuk potong pohon mereka gitu. Ada pertanyaan terakhir ya.
Udah 1 jam. Oke, ini terakhir. Untuk CPO, Euro selalu bawa isu labor dan replanting dengan cara dibakar. Kok terkait B40, apakah supply CPO cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik? Sangat cukup menurut saya. Untuk B40 nggak perlu khawatir. Supply CPO kita masih sangat cukup. Tinggal dikurangin porsi ekspornya aja kan gitu. Gampang kok. Ya memang ya gitu konsekuensinya ya. Makanya menurut aku mereka akan makan hasilnya gitu dari aturan-aturan ESG. Kalau mereka tidak mentolerir, tidak tone down dengan aturan ini, menurut saya ini akan meng-create inflasi berkepanjangan kayak tadi yang saya cerita gitu kan. Sektor kertas berarti diuntungkan dong kok ya. Ya kalian simpulkan sendiri kayak tadi aku bilang. Intinya ya bayangin aja teman-teman nanti ya ini kan memang masih is a long journey ya. Belum tentu ini bisa kejadian dalam waktu dekat atau apa. Tapi ini kan nanti kan nunggu karbon regulasinya kan belum ready, carbon trading activity-nya kan belum ready. Aku nggak tahu apakah ini bakal butuh waktu 2-3 tahun. Tapi over the long term ya kalian teman-teman lihat aja tadi yang udah saya share. Kalian coba thinking supaya kalian tuh tahu kedepannya kalian harus mikirnya seperti apa gitu kan.